Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini aku mau ceritain sebuah kisah inspiratif tentang manifestasi dan bagaimana cara visualisasi yang spesifik bisa benar-benar mengubah hidup seseorang. Jadi dengerin ya. Kisah ini datang dari Lisa, yang dulu bekerja di sebuah laundry kering dengan gaji yang cuman upah minimum. Kerjanya benar-benar keras. Harus berdiri seharian, panas banget karena harus deket sama setrika dan uap panas. Ditambah lagi dia harus lembur setiap hari untuk dapetin uang lebih. Posisi kerjanya pun cukup jauh dari rumah, sekitar 50 menit perjalanan. Jujur, Lisa nggak suka sama pekerjaannya ini. Setiap kali dia pergi kerja, dia lewat rumah sakit besar di kota yang dikenal sebagai rumah sakit terbaik di negara bagian mereka. Rumah sakit ini gede banget, punya banyak kampus, dan juga ada sekolah kedokterannya. Setiap pagi dia lewat jalan kecil yang ada petugas pengatur lalu lintas di sana, yang berhentiin mobil buat ngebolehin pegawai rumah sakit nyebrang dari gedung parkir ke kampus. Setiap kali lihat pegawai-pegawai itu, Lisa selalu bilang dalam hati, "Wah, enak ya bisa kerja di sini, deket banget sama rumahku." Suatu hari dia mutusin untuk ngelamar kerja di rumah sakit itu. Tapi selama 2 tahun nggak ada kabar sama sekali. Dia udah ngelamar berbagai posisi, tapi tetap nggak ada yang keterima. Setiap kali dia lewat dan lihat pegawai yang nyebrang jalan, dia cuma ngebayangin dirinya jalan bareng mereka, pakai seragam rumah sakit yang sama. Tapi dia nggak terlalu mikirin posisi kerja yang dia inginkan. Yang penting dia pengen banget jadi bagian dari mereka. Pada Desember 2019, setelah liburan, Lisa cedera punggung dan akhirnya nggak bisa lagi kerja di laundry. Dia pun dipecat. Setelah sembuh, dia mulai ngelamar kerja lagi ke berbagai tempat. Dan yang menarik adalah, pada saat itu, cuman rumah sakit itu yang akhirnya ngasih kabar. Kali ini, dia dihubungi buat wawancara pekerjaan sebagai kasir di kafetaria rumah sakit. Gajinya lebih tinggi banget dibandingkan dengan kerjaan di laundry. Meskipun dia nggak terlalu seneng harus kerja di kafetaria. Tapi dia pikir, setelah beberapa waktu, dia bisa coba ngelamar posisi lain. Pas orientasi kerja, mereka ngasih info tentang fasilitas rumah sakit, termasuk asuransi kesehatan gratis, dan Lisa mulai merasa kayak, kayaknya aku bisa betah kerja di sini deh. Keesokan harinya, dia datang pagi-pagi buat mulai pelatihan di kafetaria. Ada 5 orang yang mulai di hari itu. Tapi, pas lagi menuju dapur, manajernya tiba-tiba ngebalikin arah dan bilang, "Oh, Lisa, hampir lupa, kamu bakal kerja di lokasi lain." Lisa bingung banget dan nanya, "Maksudnya, di mana? Apa aku salah datang tempat?" Manajernya cuma ketawa dan bilang, "Enggak, kamu enggak salah. Tapi kita butuh seseorang di salah satu kafe di kampus lain. Aku bakal telepon orang buat nganterin kamu." Bayangin, ketika Lisa dibawa ke kampus itu, dia nggak bisa percaya. Ternyata itu adalah kampus yang sama banget yang setiap hari dia lewatin, tempat pegawai rumah sakit itu nyebrang jalan. Bahkan, parkiran gedungnya sama persis dengan yang dia bayangin sebelumnya. Lisa nggak bisa percaya. Dari semua kafe yang ada di berbagai kampus rumah sakit, dia justru dipilih buat kerja di kafe itu. Dari situ, dia mulai menjalani kehidupan yang persis kayak yang dia visualisasikan selama ini. Lisa akhirnya bekerja selama 3 tahun di departemen itu, berpindah-pindah kampus, dan sekitar setahun yang lalu dia dipindahkan ke departemen lain yang dia suka banget. Dari cerita ini, pesan penting yang bisa kita ambil adalah, kalau kamu mau visualisasi, pastikan kamu spesifik dengan apa yang kamu inginkan. Jangan mengharapkan apapun, karena siapa tahu hal terbaik justru datang dengan cara yang nggak kamu duga. Lisa nggak pernah berpikir kalau dia bakal dapet kabar dari rumah sakit itu, dia cuma fokus bayangin dirinya jalan dari gedung parkir ke kampus, pakai seragam rumah sakit. Setelah baca beberapa buku dari Neville Goddard, Lisa sadar kalau itu semua bukan kebetulan. Ternyata, dia sendiri yang telah menciptakan perubahan itu dengan kekuatan visualisasinya. Jadi, kalau kamu lagi berusaha mencapai sesuatu, jangan ragu buat visualisasikan hal itu dengan sangat jelas dan spesifik. Percaya aja, kamu bisa capai apa yang kamu inginkan. Asal kamu yakin dan tetap usaha. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua.
Terus dengerin cerita kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.